Dalam keuangan Islam, meminjam itu ternyata nggak cuma satu macam loh. Ada dua cara yang sangat berbeda, dan perbedaan ini, wah, mengubah segalanya. Ini bukan cuma soal istilah hukum, tapi ini adalah sebuah filosofi tentang gimana seharusnya kita saling membantu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, apa sih bedanya minjem buku dari teman sama minjem uang? Sama-sama minjem kan? Eits, tunggu dulu. Dalam keuangan Islam, perbedaan ini tuh fundamental banget dan mengubah segalanya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita akan cari tahu alasannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan kenalan sama dua jenis pinjaman. Terus kita bedah satu-satu apa itu Arya dan apa itu Kord. Setelah itu, kita bandingin keduanya, lihat aplikasinya di bank modern, dan di akhir kita akan tutup dengan sebuah pandangan yang berbeda tentang utang. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi akar dari semua ini tuh ada di satu prinsip, tolong-menolong, atau dalam istilahnya disebut tabarruk. Hukum Islam itu melihat pinjaman bukan sekedar transaksi, tapi berdasarkan niat di baliknya, yaitu niat untuk membantu sesama. Jadi, poin krusialnya itu di sini, sifat barang yang dipinjam. Apakah barang itu akan habis dipakai atau akan tetap utuh? Itulah yang menentukan jenis akad atau kontraknya. Jadi ini bukan sekedar hal teknis ya, tapi ada filosofi di baliknya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu Ariyah. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah dengan ngebayangin kamu pinjem alat dari tetangga. Kamu pakai alatnya, terus kamu balikin lagi alat yang sama persis dalam kondisi yang sama. Simple kan? Oke, ini definisi formalnya. Ada dua kata kunci di sini, tidak habis dan tanpa kompensasi. Intinya, yang kita pinjam itu cuma manfaatnya, bukan bendanya itu sendiri. Ini murni sebuah tindakan sosial alias gratis. Nah, setiap kontrak Arya yang sah itu harus punya 4 pilar ini. Harus ada yang meminjamkan, ada yang meminjam, barangnya harus jelas, dan tentunya ada kesepakatan yang sah, sederhana dan jelas aturannya. Contohnya pas banget nih. Kalau kamu pinjam rumah, kamu nggak bisa balikin rumah lain yang mirip. Kamu harus mengembalikan rumah yang sama persis saat masa pinjamannya selesai. Oke, sekarang kita pindah ke jenis yang kedua. Nah, kita bicara soal kord. Analogi yang pas itu kayak kamu pinjem bahan dapur dari tetangga. Kamu kan nggak mungkin balikin butiran gula yang sama persis, betul? Nah, disinilah letak perbedaannya. Dalam kord, kepemilikan barang itu pindah tangan. Kamu pakai gulanya, kamu habiskan, dan kewajiban kamu adalah mengembalikan gula lain dengan jumlah dan kualitas yang setara. Nah, yang menarik banget di sini itu kerangka etisnya. Seperti yang kita lihat, kord itu adalah pinjaman yang dilandasi niat baik, bukan buat cari untung. Makanya, tambahan keuntungan apapun yang disyaratkan di awal itu dilarang keras. Kalau ada, itu jatuhnya jadi riba. Uang itu contoh kard yang paling sempurna. Kamu nggak perlu balikin lembaran uang kertas dengan nomor seri yang sama kan? Yang penting nilainya setara. Sama halnya dengan komoditas kayak beras atau gandum. Oke, sekarang kita udah paham keduanya secara terpisah. Yuk kita sandingkan keduanya biar perbedaan utamanya makin kelihatan jelas. Sederhananya begini, Ariyah itu soal menggunakan manfaat, kayak pinjam sepeda. Sementara kord itu soal mengonsumsi substansinya, kayak pakai gula tadi. Kepemilikan nggak pernah pindah tangan di Ariyah, tapi selalu pindah tangan di kord. Tabel ini ngasih kita detail yang lebih dalam. Coba lihat baris jenis objek. Dalam istilah fikih, Ariyah itu berlaku buat objek kimi, yaitu barang yang unik dan tak tergantikan, kayak sebuah rumah spesifik. Sementara kord berlaku untuk objek mithli yang bisa diganti dengan yang setara, kayak beras. Dan perhatikan poin terakhir soal komersialisasi, ini krusial nih. Ariyah itu bisa jadi sewa atau ijarah, tapi kalau kord dikenai biaya tambahan, itu jadinya riba. Nah, pertanyaan bagusnya sekarang adalah, gimana konsep-konsep klasik ini relevan di dunia perbankan syariah modern? Apa masih dipakai? Untuk Arya, jawabannya sederhana. Tidak, karena dasarnya adalah pinjaman gratis untuk penggunaan, nggak ada model bisnis di dalamnya. Ini murni transaksi sosial antar individu, bukan produk perbankan komersial. Nah, kord di sisi lain punya peran yang penting. Bank syariah seringkali menjadi pusat penyaluran pinjaman kebajikan atau yang kita kenal sebagai Al-Qard Al-Hasan. Ini bukan buat cari profit, tapi ini bagian dari fungsi sosial bank untuk membantu nasabah, mendanai usaha kecil, atau mendukung keluarga yang membutuhkan. Disinilah terjadi sedikit adaptasi modern. Untuk menutupi biaya operasional, bank syariah diizinkan untuk membebankan biaya administrasi yang sifatnya tetap dan nominal.
Ini adalah modifikasi utama dari konsep klasiknya, di mana pinjaman harus benar-benar bebas dari biaya apapun. Salah satu produk modern yang menarik adalah Qard dengan agunan emas. Di sini ada dua kontrak yang digabungkan. Pinjamannya sendiri, yaitu Qard, tetap tanpa bunga, tapi bank mengenakan biaya atau ujroh untuk layanan penitipan dan pemeliharaan emas yang dijaminkan atau rahan. Jadi, keuntungannya datang dari biaya layanan gadainya, bukan dari pinjaman itu sendiri. Jadi, setelah melihat semua ini, apa gagasan besar yang bisa kita ambil? Ini lebih dari sekedar aturan keuangan. Ini adalah cara pandang yang berbeda secara fundamental tentang utang. Kutipan ini merangkum semangatnya. Tanggung jawab ada pada peminjam untuk membayar kembali dengan baik dan tepat waktu. Sementara, tanggung jawab pemberi pinjaman adalah untuk tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Inilah inti filosofinya. Dalam sistem ini, utang adalah alat tolong-menolong. Keuntungan harus datang dari risiko yang nyata, seperti perdagangan atau investasi, bukan dari beban yang ditanggungkan pada orang yang sedang butuh bantuan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang cukup provokatif. Coba bayangkan, bagaimana jadinya kalau sistem keuangan kita dibangun utamanya untuk saling membantu, bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan. Memahami perbedaan antara Ariyah dan Qard ini bukan hanya soal keuangan Islam, ini mengundang kita untuk membayangkan kembali tujuan fundamental dari utang dalam masyarakat kita. Terima kasih telah menyimak.